Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Kepala Lembaga Yayasan Al-Ma'arif beserta Dewan Asatid dan Asatidah, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neka ngangkui bahasa napa Madura? Madura napa bahasa? Mak roce mulai kelak benta bahasa mak gulai pakon benta Madura. Gula neka paling takok pakon benta Madura. Nah apa mak takok benta Madura? Karena mulai dari keni sareng almarhum Pak Gula neka pemonduk tepak pondukan sekiayana orang Jebeh. Gula monduk pertama pondok pesantren Darussolah Tegal Besar Jember, asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad neka tepak orang Jebeh. Mon maknain kitab ngangkui bahasa Jebeh. Lulus dari pondok pesantren Darussolah, Gula pemonduk sareng almarhum Pak Gula daerah Banyuwangi, pondok pesantren Wali Songo, asuhan Kiai Haji Abdul Aziz neka jen saraan boleh beni kunjebe tapi osing. Jadi ketika Gula Pleman ke Banda Besar, Gula mulai mengalami banyak masalah karena percakapan masyarakat Banda Besar neka mayoritas menggunakan bahasa Madura. Salah satu contoh kesulitan saya Gula hadapi sewaktu saat Gula kedatangan tamoy dalam ajaran agama Islam neka ajaraki bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang seiman ke Allah, iman ke hari akhir, neka salah setong cirina adalah lebur ngormaten tamoy. Engak Yayasan Al-Ma'arif neka Masya Allah ngormaten dan Gula luar biasa. Sedia aki jengkak, sedia aki meja, keng sayang sobung menomah. Orang ki Gula kedatangan tamoy karena terong ngormaten tamoy. Jadi napa deeran se Gula endi keluar. Begitu deeran pon siap pon ranta, Gula pas ngocak, mari silahkan makan Pak. Ketepaan tamonya orang Madura toto. Oni ngempian ke Madura toto. Orang Madura saya tak ngerti bahasa. Jadi Gula ngocak mari silahkan makan Pak. Orang neka neng neka kan tak sae. Pada bayi Gula abenta sarang orang bui keluar pon. Nah akhirnya begitu tamoy neka Pleman malu bertanya sesat di jalan. Gula atanya ke kanca Gula, tepak kanca Gula neka Ustad bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa?
Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya Ustadz, kemarin itu saya kedatangan tamu, saya persilahkan makan, kebetulan orang Madura yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi akhirnya ketika saya silakan makan, orang ini diam. Oh gampang, kamu kalau kedatangan tamu mempersilahkan makan, kamu tinggal bilang nyara adeer. Sampean ndak bohongin saya, kan gula tak kok koco nama orang tak ngerti. Sampean ndak bohongin saya. Loh saya ini ustadz, masa saya mau bohong? Karena syarat jadi ustadz, syarat jadi kiai, neka tak oleh lecehkan. Mon bede ustadz sekut lecek, bede kiai sekut lecek, neka ustadz sareng kiai tak patai kena, karena tak oleh lecehkan. Begitu gula peleman dari ustadz, alhamdulillah oleh dua gula kedatangan tamoy boleh tepak kanca jeman gula monduk lambe asala dari Rambi Puji. Nah orang Rambi Puji Jember neka mayoritas ngerti Madura, ngerti Jawa, ngerti bahasa. Akhirnya ketika tamoy dateng terong hormaten tamoy, gula menyiapkan hidangan-hidangan terbaik, lestaren ada eran neka pon siap, gula niat ngamalaki ilmu. Karena al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Empian umpama maca Al-Quran kekelgeen, tak patai penter maca Al-Quran. Montero empian lancar gempang maca Al-Quran benare, seawala kekelgeen bit-abit dadi lancar. Pada gula tak penter benta Madura, tero penter benta Madura, tekak pot telopot, tekak lasala ocol kade pon. Saya penting latihan kade. Bit-abit awala tak bisa jadi bisa. Teti begitu hidangan pon siap, gula niat ngormaten tamoy, gula pas ngocak nyara ada mas tekerjet kanca gula. Kok kamu kok sudah pinter ngomong Madura? Iya mas, saya belajar sedikit-sedikit. Bagaimana Madura saya? Sudah bagus atau tidak? Oh Maduranya kamu sudah bagus, cuma ada sayangnya sedikit. Loh apa sayangnya mas? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar, berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara abeduk. Nah kelerona dan gula, kanca pleman gula tak tanya ke kanca gula saya ustad. Malang tak dapat ditolak. Oleh seminggu gula kedatangan tamoy agung, tepak kiai tibi Rabu, lengkap sarang mak nyai, sarang lora-lorana, sambi kabi. Karena saya datang tamoy agung, maka ingin memberikan hidangan yang paling baik, ingin memberikan penghormatan yang paling baik. Begitu deeran pon ranta kabi, gula niat ngamalaki ilmu, gula pas ngocak nyara abeduk kiai. Empon. Saya nama nak kiai merepata langsung mancelak mak penter benta Madura. Dadi mon eawe semangken gula tak patai penter benta Madura, beda perkataan-perkataan yang kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira mau semua memaafkan saya? Mak saya tak ikhlas ngocak iya. Kira-kira mau memaafkan saya? Kamsya, oning ngempian ke kamsya. Mata kesoon. Beda pepatah mengatakan tak kenal maka maon laon penyaota. Pola orang bini kak dinto kekurangan kasih sayang, mak bab sayang kurang santa. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cena, benih Cena gado-gado. Oning empian ke Cena gado-gado. Cena gado-gado neka pak na Cena, embuk na Jebe, pak na Madura, embuk na Cena. Namun dan gula, pak gula Cena, embuk gula Cena, jadi 100% ditanggung halal gula Cena orisinil. Karena gula Cena orisinil, eare semangkin beda setong bida. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara gula sarang ajunan sedaja. Beda seoning napa bidana. Napa? 100 buat regu A, merepat, urusan mata,
mrepat gula sipit pedi keni cilik. Tapi mrepata hadirin hadirat saya hadir ya semangkin neka masya Allah matana mrepata ler bulet let bulet berleber din radin teng genteng. Tetapi di dalam Islam neka tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim akhul muslim. Daripada orang Islam neka tretan, napa pole empian sarang dan gula neka camat, oning empian kecamat, calon mate tak ngabes tua, saya ngode bisa mate kade, mate tak ngabes sake, saya beres bisa mate kade. Orang monpon sobung omor, pendem alam kubur, dateng Rabu malaikat munkar nakir memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari marrabuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sera tretana empian. Jawabannya adalah al muslim akhul muslim. Daripada orang Islam neka tretan, mangkana gula tip apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan latar belakang kita, apapun perbedaan pandangan politik kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika umat Islam kersokeran, saling mencaci maki, saling menyakiti antara yang satu dengan yang lainnya, ada satu manusia yang bersedih, yang menangis, semolar, ngabes umat Islam asoker, ngabes umat Islam saling menghujat. Siapa dia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad para sobung omor nyabe pon bede egerungan, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama anak dan istrinya, tidak menyebutkan nama saudara-saudaranya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tetapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sera ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah ajunan sareng dan gula, neka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita jaga persatuan, apapun perbedaan kita, jangan sampai perbedaan itu menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya napa coba bocok macam ngocak coba selamatin nama neka. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embuk Gula asalna agamana Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus Situbondo. Setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan apa yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam Al-Quran beda setong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian mendedi orang Islam neka cek setengah cek kung nanggung, karena zaman semangken neka banyak orang Islam KTP derma Islam KTP neka kapi orang Islam oning saya namana apa jeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman semangken lemare belum tentu sekalian apa jeng, mangka naman corona tak lekas nyengke karena umat Islam meler tanda apa jeng. Padahal kabi pun hafal ayata falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Siapa yang sungguh-sungguh istiqomah menjaga sholatnya
istiqomah menjaga ibadahnya, istiqomah untuk berusaha menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, istiqomah untuk berusaha menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Allah jamin beda dua hal. Yang pertama yaitu alladzi at'amahum min ju', mon empian rizkina seret, ekonominya susah, otanga benyak, uang sulit dicari, perbaiki sholat 5 waktunya, perbaiki sholat jamaahnya, perbaiki hubungan kedekatan dengan Allah. Apapun kesulitan ekonomi yang dihadapi, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Nomor 2, wa amanahum min khauf, empian endik masalah keluarga, endik masalah anak, atau sareng pasangan, anak ngelamak ke orang tua, beda orang sezalim, ada orang yang niat jahat. Karena barokah sholat diperbaiki, sholat 5 waktunya dijaga, maka Allah gantikan rasa kekhawatiran yang ada di dalam hati kita, dimasukkan nilai ketenangan kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam agama Islam, termasuk salah satunya adalah memberikan nama kepada anak. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya napa coba? Saya cocok tepak ke namana orang Islam. Karena cuman semangkin neka banyak orang Islam merasa tak pede mendik nama, endi anak beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari beri nama Febrianto. Tepak lahir bulan Maret posang beri nama Sera. Akhirnya beri nama Marto. Neka beda boleh, beda setong disa, pas tepak pak sarang embukna neka medura totok, endi anak lake beri nama Cong Eni. Sera namanya Cong Eni. Neka orang tua tak meker, umpama si Cong Eni neka oleh rahmat dari Allah, oleh hidayah dari Allah, ketika masa dewasana pas jadi kiai, pas jadi ustad, onceng Taman Pendidikan Al-Quran ke Yayasan Al-Ma'arif, pas protokol ngocak kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan memberikan kajian, kan tak lebur neka. Jadi ngas teteh ceben seroben abri nama ke anak. Nama membawa pengaruh, nama adalah doa. Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena nama adalah doa, alhamdulillah saat melarata dan gula minimal nyare otangan gempang. Nah neka mon agelek biasana di otang. Jen santak begelek na jen banyak otanga. Tapi umat Islam serabu are semangkin neka masya Allah. Walaupun otanga banyak, tapi wajahnya gembira, muana sumringa, atena bunga. Apa? Karena kabioning ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari awal bulan Molot sampai semangken tanggal terakhir tanggal 30 bulan Molot, neka adalah pengajian maulid terberat yang saya isi. Apa? Biasanya mon gula ngeseen molotan, neka saya hadir biasanya usianya 20 tahun ke atas. Jadi mayoritas neng kabi ngedingaki. Nah semangken gula berhadapan dengan para balita-balita, anak umur 5 tahun ke bawah. Jadi gula semangken pelka, gula nyon idin ngenom kade, gelek mulai gelek watu-watan neka. Gula tak jeng lanceng karena molotan lembaga neka bida sareng molotan daerah pesantren, misalkan desa neka bida. Mon lembaga napa boleh pagi neka tak kening jeng lanceng.
Mon gula acara maceng lanceng, deki ibu-ibu neka komplain ke kepala lembaga. Ustadz Nasrullah neka tak kening eonceng boleh. Apa? Mon acara ma abid gelu. Di ma panas taot keringkingan, digel pon tao sayonceng boleh. Jadi gula tak bengal jeng lanceng. Langsung berfokus kepada dua hal. Yang pertama membahas tentang hukum dari Maulidur Rasul, yang kedua tentang bagaimana Maulid Nabi ini berpengaruh kepada pendidikan anak-anak kita sehingga nanti anak-anak kita bisa meneruskan perjuangan para guru-gurunya, meneruskan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor setong gula taro abahas bab Maulidur Rasul. Apa hukumnya Maulidur Rasul? Neka wajib untuk bahas karena zaman semangken mulai muncul kelompok-kelompok takfiri, mulai muncul kelompok-kelompok radikal yang suka menyalahkan kegiatan yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama. Contohnya molotan ekebele bid'ah, yasinan ekebele bid'ah, tahlilan ekebele bid'ah, solawatan ekebele bid'ah. Beda apa sobung? Banyak neka. Nah maka kita sebagai Nahdlatul Ulama, sebagai umat Islam yang fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus betul-betul faham bagaimana hukum menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kegiatan yang kita lakukan EAW semangken neka adalah ijtihadnya ulama zaman lambe yang membawa Islam dari Timur Tengah masuk ke Indonesia. Islam hadir bukan menghapuskan budaya, Islam hadir bukan untuk menghapuskan budaya, tapi Islam hadir untuk menggantikan nilai-nilai kemusyrikan yang ada di dalam budaya masyarakat setempat, digantikan dengan nilai-nilai ketauhidan, digantikan dengan nilai-nilai keislaman. Diamati budaya bangsa Indonesia zaman lambe, bahkan saking cerdasa ulama zaman lambe, sampai dalam urusan bab bahasa neka diamatin dan dimasukkan nilai keislaman. Contoh orang Madura sareng orang Cebe neka mon endik berengan neka mon kita eyangkui disebutkan nama barangnya, tapi kalau sudah dipakai mon poneyangkui tambahi akhiran an. Gula beri contoh neka napa namana napa surban. Mon kita yang kui namana surban, mon pon yang kui namana surbanan, neka apa sarong. Mon kita yang kui namana sarong, mon pon yang kui namana sarongan. Songkok, mon kita yang kui namana songkok, mon pon yang kui namana songkokan. Katok, mon kita yang kui namana kato, mon poneyang kui namana katoan. Pada tahlilan mon kita baca namana tahlil, mon pon baca jadi tahlilan. Molotan molot mon kita elaksanaki namana molot, mon pon elaksanaki namana molotan. Yasin mon kita baca namana yasin, mon pon baca jadi yasinan. Jadi mon beda orang ngocak neka tahlilan zaman Rasulullah sobung, molotan zaman Rasulullah sobung. Jad bener apa? Karena zaman Rasulullah Islam belum masuk ke masyarakat Jebe, belum masuk ke masyarakat Madura. Tahlilan zaman Rasulullah jad sobung. Tapi kalau kalimat tahlil la ilaha illallah jangankan zaman Rasulullah, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam diteruskan oleh para nabi dan rasul, diteruskan oleh para ulama hingga zaman sekarang, neka risalah yang dibawa sama, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini yang dibawa oleh para ulama, para nabi dan rasul hingga ulama zaman semangken. Empian jadi orang NU tak usah kebeter, karena pendirinya NU Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari neka adalah orang yang hafal kutubus sittah, hafal ratusan ribu hadis, hafal mulai dari lafal hadisnya, periwayatnya, sanadnya sampai bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sementara zaman semangken neka beda orang, sebagian orang saya ajar agama dari internet, maca agama dari Google, hafal hadis guntelok. Salah satu hadis yang dihafal adalah kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Akhirnya hadis neka akhirnya jadi kunci Inggris. Kebi perkara betek nganggui hadis kullu bid'ah dolalah. Beda tahlilan neka kullu bid'ah dolalah. Solawatan kullu bid'ah dolalah. Neka orang saya tak tahu ngaji, empian cek percaja. Pertanyaan selanjutnya, neka ki kelar napanten. Karena ebes-abes mulai berpanas neka. Gula takok beda saya kelengar. Pertanyaan selanjutnya, apa dalil menyelenggarakan Maulidur Rasul? Dalil menyelenggarakan Maulidur Rasul neka beda dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim diterangkan bahwa Rasulullah saben are Senin neka apasah. Datang para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, limadza tasum?" Wahai Rasulullah, apa ajunan mak saben are Senin apasah? Neka bu ibu ngabes tompeng takoke perosak neka. Berarti lebih penting tompeng daripada ngaji. Apa ajunan mak saben awe Senin apasa? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yauma wulidtu. Engkau apasa saben awe Senin? Karena awe Senin neka adalah awe kelahiran engkau. Maka dalam hadis neka beda dua makna. Makna saya nomor setong, pembelajaran yang nomor satu yang bisa kita ambil. Mon empian pernah perintah aki sareng guruna empian. Perintah aki sareng orang sepona empian. Perintah aki untuk apasa? Masain keterbian natibi neka beda tuntunannya karena Rasulullah masain keterbian natibi. Pembelajaran nomor dua saya bisa ekala neka adalah kalau Rasulullah apasa saben hari Senin dalam rangka memperingati hari kelahirannya sendiri, maka artinya Rasulullah neka amolot. Rasulullah menyelenggarakan Maulidur Rasul. Dan ini gula singkat akibai karena abes situasi sudah mulai tidak kondusif. Saya singkat saja bahwa Maulidur Rasul neka salah satu dalil yang bisa kita ambil dalam salah setong kitab diceritakan bahwa ada seseorang yang dijamin masuk neraka ketika kondisi dia masih hidup, yaitu Abu Lahab. Tabbat siada abi lahabiu watab. Abu Lahab neka saking kafirna kepada Allah, saking ingkarnya kepada Nabi Muhammad, dijamin masuk neraka. Nah ketika Abu Lahab neka pon sobung omor, pon mateh, setiap hari mengalami siksaan yang sangat dahsyat. Tapi setiap hari Senin siksanya Abu Lahab demang sareng Allah. Pertanyaannya, kenapa Abu Lahab kok setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah? Jawabannya adalah ketika Siti Aminah Nabi Muhammad SAW para arembi Abu Lahab neka ndik budak senamana Suwaibah neka diperintahkan untuk menemani proses persalinannya Siti Aminah setelah enikna lahir. Epakon untuk memberikan informasi kira-kira enikna neka lake napa bini. Nah apa epakon memberikan informasi karena mon enikna lake neka kebanggaan bagi bangsa Arab zaman lambe, wabil khusus bangsa Quraisy jahiliyah. Nah tetapi mon bini enik neka adalah sebuah aib sehingga orang Arab zaman lambe neka endi kebiasaan mon endi enik bini pendem di odi. Nah ketika lahir Nabi Muhammad SAW, Siti Suwaibah neka bergembira berkak menghadap kepada Abu Lahab, wahai tuanku, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Ngeding enik nalake bunga Abu Lahab, bergembira Abu Lahab. Maka Suwaibah yang awalnya adalah budak dimerdekakan oleh Abu Lahab, statusnya menjadi manusia merdeka. Mon etong bitong regena onta
Jaman semangkin neka saya paling mode neka saya kejuta. Jadi mon merdeka aki budak neka artena mengeluaraki pesai lebih dari 50 juta. Jadi artena Abu Lahab neka amolot ngabi 50 juta. Kira-kira beda orang kak dinto amolot ngabi 50 juta. Berarti makoma kalah sareng Abu Lahab pada gula kalah juga. Nah karena barokah gembira menyambut kelahiran Rasulullah, Abu Lahab yang disiksa oleh Allah karena kekafirannya, barokah gembira menyambut kelahiran Rasulullah, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh empian sareng dan gula? Kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, kita bertekad nanti kalau sudah mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, kemudian kita bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka kita pasti tidak hanya selamat di dunia, selamat di akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Manter moga sedaja saya hadir, baik wali santri maupun para guru, dimudahkan rizkinya oleh Allah, digampangkan rizkinya oleh Allah, sehingga maulid yang akan datang Al-Ma'arif bisa menyelenggarakan maulid yang lebih besar, bisa menyelenggarakan maulid yang lebih meriah, sehingga kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir gula tip-tip neka nomor 2 setelah gula bahas, teruskan pendidikan anak-anak kita, masukkan ke dalam pendidikan Islam. Karena zaman semakin neka tidak ada benteng yang paling kuat yang bisa melindungi generasi-generasi penerus kita kecuali madrasah diniyah, kecuali taman-taman pendidikan Al-Quran, kecuali masjid, kecuali pondok-pondok pesantren. Karena zaman sekarang neka pun zaman teknologi, ini zaman yang mengerikan untuk orang tua. Zaman semakin neka banyak setebelik mon lambe nak kana pakon a sekolah tak oleh negu handphone, mon semakin tak oleh sekolah perintah aki negu handphone. Sementara orang tua benar alakoh, orang tuanya kerja, anak tidak bisa dikontrol, apa yang ada di dalam handphonenya, informasi apa yang dia lihat, pendidikan apa yang dia lihat di dalam handphonenya. Maka salah satu benteng yang paling kokoh untuk melindungi anak-anak kita adalah tanamkan pendidikan agama mulai dari ni. Karena mon empian deki pon tua, pon sobung omor, mon anak tak bisa ngaji, empian saya nangis, empian saya molar. Neka pernah terjadi kanca gula esor beje S3 penter soki tapi tak bisa ngaji. Pas tepak embukna sobung omor, ketika embukna sobung omor kabi ngaji, anak-anak tibik tak bisa ngaji karena tak pernah baca Al-Quran. Begitu pendem dikuburkan, pakon ngadhanaki, anak neka tak bisa maca adzan. Apa? Karena tidak pernah dididik pendidikan agama. Molar tak molar, palang tak palang, celaka tak celaka. Jadi kapi saya anak-anak pun yang masuk aki ke TK, dimasukkan ke madrasah diniyah, dimasukkan ke MTS, dimasukkan ke aliyah. Teruskan pendidikan ini, jangan sampai pendidikan agama terputus, karena anak yang alim yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, menyelamatkan kita ketika kita dituntut apa yang kita kerjakan di dunia ini. Empian mon ngajiaki anak neka ngas teteh je kelero mele guru, karena zaman semangken neka banyak ustad, banyak kiai kacer, ustad kacer. Oni ngempian napa bidena ustad kacer, kiai kacer, sareng ustad sareng kiai kanan. Ustad sareng kiai kanan neka mon maca kitab dari kanan ke kacer, tapi ustad kacer neka mon maca kitab dari kacer ke kanan, alias terjemahan, alias internet. Akhirnya karena ilmu neka ilmu terjemahan, ustad sareng kiai neka jadi ustad salbut, jadi kiai salbut. Ilmu yang diajarkan salbut, santrena noro salbut, neka ngas teteh. Masukkan ke pendidikan yang kiainya memang sudah jelas keilmuannya,
Ustadz-ustadznya sanad keilmuannya sudah jelas. Al-Ma'arif neka empian taosa kebeter, gula yakin sudah jelas ketika dipampang fotonya Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, dipampang fotonya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, artinya sanad keilmuannya sampai kepada ulama-ulama yang insya Allah akan bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan gula saya paling terakhir, teruskan pendidikan anak, masukkan pendidik anak-anak ke dalam pendidikan agama Islam, wabil khusus ke pondok-pondok pesantren. Lebih baik empian nangis semangken daripada 20 tahun pagi empian nangis karena anak tandi akhlak, anak tak ngerti agama, anak bengal ke orang tuana. Maka empian usaha dari semangken supaya anak neka menjadi anak yang menyelamatkan kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan sedaja saya hadir semangken, dikabulkan semua hajat dan keinginannya oleh Allah, dihapuskan semua dosa-dosanya, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, yang diuji dengan sakit baik dirinya maupun keluarganya. Mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah, diberikan rizki yang barokah, diberikan rizki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, diberikan keturunan yang solih dan solihah, keturunan yang mengantarkan kedua orang tuanya menuju surganya Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah saya nomor 2. Mandir moga dengan barokahnya Al-Fatihah yang kita baca, wabah virus corona yang melanda bangsa Indonesia segera dicabut oleh Allah, segera diangkat oleh Allah, sehingga kehidupan kembali berjalan normal, anak-anak kita bisa sekolah sebagaimana mestinya, ekonomi kita juga bisa normal, dan kehidupan kita menjadi baik seperti sedia kala. Al-Fatihah. Bismillah. Iya karena budaya Al-Fatihah saya terakhir, gula nyoon Al-Fatihah sedeje saya hadir semangken gula dalam perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Kerocok. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah semua yang hadir, pembangunan pondok pesantren dimudahkan oleh Allah, bangunannya segera berdiri, bisa mencetak santri kader-kader yang mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan kalimat tauhid, mensyiarkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Informasi deki empian peleman dari pengajian are semangken, saya endi handphone muka aplikasi YouTube, ketik Pondok Berkah. Pengajian are semangken neka diupload di aplikasi YouTube Pondok Berkah neka. Empian nonton Pondok Berkah, ngabes video saya Pondok Berkah neka banyak kiai-kiai. Jadi kiai macam-macam beda, kiai Sukoraja, kiai Tanjung, macam-macam beda Kak Dinto. Empian ngaji, empian oleh manfaat dua. Pertama oleh pahala ngaji, nomor 2 dengan empian menonton video yang ada di YouTube neka, sama dengan ikut menyumbang pembangunan pondok pesantren yang sedang dibangun di Desa Gentong, Taman Kerocok. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa hikmah dan manfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, kecepot gula mirah, salah lopot nyoon sabora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.